Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Widya Purnama Tambunan. Saya dari jurusan Sistem Informasi dengan NPM 21120115 Universitas Budi Dharma. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembuatan ATM, di mana materi ini berhubungan atau berkaitan dengan mata kuliah sistem terdistribusi. Langsung saja saya akan menjelaskan sistem saat kita membuka sebuah ATM di bank yang telah kita tentukan. Nah, yang pertama kali kita harus mempersiapkan persyaratan yang menjadi tahap awal kita untuk membuat ATM. Biasanya persyaratannya ini persyaratan umum ya, seperti membawa KTP atau mungkin kartu keluarga dan juga sejumlah uang sebagai saldo awal kita untuk membuat ATM. Nah, setelah persyaratannya semua selesai, kita langsung menuju ke bank yang kita tentukan, yang sudah kita tentukan. Misalnya kita mau membuka ATM BRI, kita harus datang ke bank BRI, atau membuka ATM Mandiri, kita harus datang ke bank Mandiri gitu. Jadi kita harus menentukan dulu bank mana yang mau kita tuju. Nah, setelah sampai di bank pilihan kita, kemudian kita menghadap ke security. Biasanya di setiap bank itu pasti ada security-nya, karena security yang memandu setiap nasabah yang datang ke bank dan mengarahkan mereka gitu. Jadi kita menghadap ke security, kita meminta nomor antrian untuk membuat ATM. Nah, nanti security akan mengarahkan atau memberikan nomor antriannya. Mereka biasanya mengarahkan di awal, nanti datangnya ke CS kah, ke customer service kah, atau ke teller gitu. Nah, setelah kita mendapat arahan dari security, kita tunggu hingga nomor antrian kita dipanggil. Kalau misalkan tadi kita diarahkan ke CS, kita mendengar instruksi dari customer service-nya, atau kalau kita diarahkan ke teller, kita dengarkan instruksi dari teller gitu. Nah, setelah nomor kita dipanggil oleh petugas bank, kita langsung menjelaskan atau kita bilang maksud kedatangan kita ke bank ini itu apa gitu. Misalkan seperti kasus kita mau membuat ATM, jadi kita bilang ke petugas banknya kalau saya mau membuat ATM. Nah, setelah itu petugas bank akan memberikan sebuah formulir, di mana formulir ini berisi data-data kita untuk membuat ATM. Jadi data ini harus diisi dengan lengkap dan juga benar sesuai dengan KTP ataupun mungkin kartu keluarga gitu. Jadi tergantung banknya persyaratannya seperti apa gitu. Setelah kita mengisi formulir, kita bayar administrasi atau saldo awalnya kita ke petugas bank. Biasanya masing-masing bank itu telah menetapkan batasan minimum untuk saldo membuka ATM. Paling kecil itu rata-rata adalah Rp100.000. Tapi kalau misalkan kita mau menyetor lebih dari Rp100.000, itu tidak masalah. Namun jangan lebih kecil atau jangan kurang dari Rp100.000, karena itu tidak bisa. Nah, setelah kita membayar administrasinya atau syarat saldo awalnya, kemudian kita menunggu proses kartu ATM dan juga buku tabungan kita diproses oleh petugas bank. Setelah selesai diproses, buku tabungannya dan juga ATM-nya akan diserahkan ke kita, di mana ATM ini berisi saldo awal yang telah kita setor tadi. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan ATM ini sebagai alat untuk transaksi, baik itu mengirim uang atau mengambil uang gitu, itu terserah gitu. Yang penting ATM ini telah bisa kita gunakan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya mengenai sistem pembuatan ATM. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan juga terima kasih.